Ya, selamat sore teman-teman dari DPC Pertuni Kota Semarang. Selamat sore. Jadi sebelum kita ngobrol santai, akan coba saya perkenalkan dulu. Jadi ini adalah teman-teman dari Dewan Pengurus Cabang Pertuni Kota Semarang. Apa itu Pertuni? Persatuan Tunanetra Indonesia. Itu salah satu organisasi kemasyarakatan yang kebetulan anggota-anggotanya memiliki kesamaan di disabilitas tunanetra, katakanlah seperti itu ya. Dan beberapa kawan yang tergabung di situ pasti memiliki cerita masing-masing yang menarik untuk disampaikan, yang bisa jadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Mungkin masyarakat yang selama ini melihat di sekitar ada teman-teman dari teman-teman disabilitas tunanetra, tetapi nggak tahu apa sih yang dilakukan selama ini, aktivitasnya sehari-hari itu apa sih. Nah, ini kita coba untuk ngobrol, untuk tahu apa sih yang dilakukan sekian waktu dari awal mereka itu mungkin mengalami fase-fase yang bisa dianggap fase di mana mereka ada di fase kesulitan atau mungkin keterpurukan dalam sisi psikologi dan semacamnya. Nah, sampai hari ini mereka bisa ada di titik ini. Pasti ada cerita perjalanan sekian waktu yang bisa disampaikan untuk jadi motivasi. Saya akan mulai ke Mas Yani. Silakan Mas Yani. Siap Mas Beli. Mas Yani ini adalah ketua DPC Pertuni Kota Semarang. Ya. Kebetulan kemarin baru muscap ya. Iya, baru muscap tanggal 29 Mas. Tanggal 29 Mei dan terpilih menjadi ketua terpilih DPC Pertuni Kota Semarang masa bakti 2022 sampai 2027. Nah, ini saya pengen tahu sih Mas Yani. Awal mula Mas Yani itu gabung di Pertuni itu ceritanya seperti apa, itu tahun berapa, kemudian apa yang melatar belakangi Mas Yani itu bisa bergabung di Pertuni. Monggo silakan. Makasih Mas Beli yang sudah memberi kesempatan, memberi waktu kita untuk berbincang-bincang sore di tempat Mas Beli yang sejuk ya. Sejuk sekali nih. Oh ya, ada AC-nya jadi kelihatan sejuk. Tak pikir tadi udara luar ya, jebule ada AC. Cuma kita nggak tahu Mas Beli karena tunanetra kan kalau nggak diberitahu juga nggak tahu. Iya. Jadi teman-teman Pertuni ini kan ini ada teman-teman dari pengurus Pertuni 2022-2027. Pertanyaan Mas Beli tadi, kapan saya gabung dan kenapa saya gabung dan apa yang mendasari saya sampai saat ini masih berada di posisi masih jadi Pertuni ya. Pertama saya nggak tahu Mas Beli Pertuni itu apa. Yang jelas, tapi saya tahu kalau itu ada kumpul-kumpul tunanetra. Nah, ketika itu ada Pak Iskandar atau Pak Punjul. Awalnya itu mengajak tapi saya kurang paham. Yaudah kumpul-kumpul gitu. Lah pengertian saya tuh kan seperti kok teman-teman banyak yang sepuh gitu. Kan yang saya dulu kan banyak yang sepuh masih berperan di situ. Nah, saya tuh bingung ajaran itu apa dan sebagainya. Terus sejalannya waktu berlalu, kemudian saya mulai gabung dan mengerti Pertuni itu adalah organisasi kemasyarakatan yang di dalamnya banyak yang kita belum tahu kegiatan. Nah, kegiatan terus waktu itu ada kegiatan musik juga Mas Beli ya. Jadi band Pertuni waktu itu band Pertuni masih ada ya Mas Adi ya. Iya, lengkap waktu itu lengkap itu. Jadi kita semakin tertarik itu di Pertuni. Nah, ada kegiatan musik, apalagi saya juga ya ketang sidik itu bisa musik, bisa ya, bukan main tapi bisa. Iya, Didi Kempot katanya Mas Adi. Tapi yang jelas untuk Pertuni memang mengalami pasang surut ketika kita di era tahun 2005. Itu pasang surut dalam arti permasalahan kita kelembagaan kepemerintahan juga itu mengalami kesulitan. Terus untuk anggota juga banyak yang
apa ya, males, enggan kalau mau diajak arisan tuh enggan. Jadi itu waktu itu kepemimpinan Mas Bambang ya, bisa saya sebut ya Pak Bambang. Itu sampai arisan tuh pernah tuh 8 orang Mas Willy. Tinggal 8 orang. Itu menyedihkan sekali. Saya waktu itu di posisi wakil tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa nekan gini loh, harus berangkat. Karena saya sadar waktu itu memang masih katakan masih sebatas junior saya. Junior dalam arti di organisasi Pertuni ini saya belum lama, terus kok masih banyak yang hilang, banyak sampai 8-10 orang. Tapi kita tetap berjalan, terus akhirnya menemukan titik yang di kepemimpinan Pak Sapari. Banyak kegiatan, terus kita juga konsolidasi dengan lembaga-lembaga pemerintah. Terus pengurus juga di situ juga solid, kita ke Kesbangpol, kita pendekatan kepada wali kota atau balai kota, terus dinas sosial. Kesbangpol yang memberikan arahan pelatihan agar kita supaya dapat menjadikan bermanfaat bagi teman-teman anggota Pertuni. Terus di sisi berikutnya bahwa kita berjalannya waktu, kita bisa merekrut teman-teman yang sudah kuliah dari Udinus, perjalanannya seperti itu. Pengembangan untuk kegiatan-kegiatan kemarin tanggal tahun 15 sampai 2022 itu luar biasa kegiatan. Kegiatan diantaranya dari dinas sosial, terus dari lembaga-lembaga yang kaitannya dengan kebencanaan, terus dari Bank Indonesia, terus dari kemarin itu Sahabat Mata Bermitra. Jadi kita selalu bersinergi dengan teman-teman di luar dari Pertuni, lembaga dan lembaga pemerintah maupun swasta. Ya, itu mungkin Mas Beli perjalanan Pertuni sampai saat ini. Saya masuk tuh tahun 1999 ya. 99 berarti ini 2002 tahun. Iya. 23 tahun. Saya itu di Pertuni dari itu ya, perjalanannya dari 99 itu memang saya sudah di kepengurusan. Akan tetapi bukan pengambil kebijakan. Jadi memang kita manut ya, dalam arti manut, sepenting bekerja sama dalam arti harus kita seirama dengan posisi ketua. Terus kemarin ini kan kita kebetulan baru muscap dan melahirkan untuk terpilihnya ketua baru dan dewascap. Ini sudah terbentuk teman-teman untuk kepengurusan. Ya mungkin Mas Willy bisa menanyakan teman-teman pengalaman dari Pertuni yang dulu sampai sekarang bisa dirasakan bedanya apa gitu. Mungkin hanya itu Mas Willy penjelasannya. Terima kasih. Mas Febri, silakan Mas Febri. Mungkin dengan agak naik sedikit. Nah, mungkin dengan pertanyaan yang sama ya. Jadi Mas Febri itu join di Pertuni itu mulai kapan? Kemudian faktor apa sih yang melatar belakangi Mas Febri itu kok mau join dengan Pertuni? Kemudian kendalanya di awal ketika join itu apa? Oh ya, terima kasih Mas Billy. Mungkin di sini saya akan sharing untuk dari awalnya saya dari awal sampai saat ini saya bisa bergabung di Pertuni DPC Kota Semarang. Awalnya saya tuh dulu saya tunanetra kan dari umur 10 tahun. 10 tahun. Iya, terus 10 tahun kecelakaan terus jadi tunanetra. Waktu itu bingung karena ya waktu itu nggak ada pokoknya yang di sekitar saya cuma saya yang tunanetra, saya merasa yang tunanetra saya sendiri. Terus orang tua berusaha mencari informasi, terus saya sekolah di Bandung. Di Bandung, di situ saya kenal dengan Pertuni di Bandung. Saya sempat mengikuti kegiatannya, saya cari informasi di situ. Ternyata Pertuni itu sudah ada di seluruh Indonesia, ada cabang seluruh Indonesia. Terus saya lulus, saya berusaha mencari informasi Pertuni itu di mana, karena saya itu senang dengerin radio. Waktu itu dari DPD ada pelatihan komputer bicara. Saya mikir kok komputer bicara, pengen tahu itu apa. Tahun gitu. Berapa itu Mas Febri? Ya? Tahun berapa itu? Tahun 2006 itu waktu ketua DPD-nya Pak Ucok, Mbak Agung. Mbak Agung ya? Iya. Nah itu yang waktu itu
mengadakan pelatihan. Terus saya datang di DPD provinsi, terus ikut pelatihannya, terus saya cari informasi di mana Pertuni ini kok ada kumpulannya, mungkin di situ bisa sharing, bisa berbagi pengalaman. Nah, terus dari DPD mengarahkan ke DPC Pertuni Kota Semarang. Ternyata itu tetangga saya Kak Mas Yani, Mas Adi ini itu jadi pengurus. Sebelumnya nggak kenal. Saya cari jauh-jauh kemana informasi. Berarti itu, kenal pertama tahun 2000. Kalau saya kenal Pertuni di Pertama Bandung yang itu sama Mas Yani tahun 2006 ya. 2006. 2006 2005 antara itu Mas. Iya. Itu terus ternyata kok tetangga deket gitu. Terus saya diajak waktu itu pengalaman pertama saya itu mimpin sidang pemilihan ketua DPC Pertuni Kota Semarang Pak Sapari ya. Pak Sapari ya. Iya. Pengalaman pertama saya itu mimpin sidang itu. Terus periode Pak Sapari saya ditunjuk jadi sekretaris. Ya, saya berusaha untuk belajar mempelajari teman-teman, ternyata kok ya luar biasa dari teman-teman ini punya semangat yang kuat untuk berorganisasi. Di situ banyak sharing dari yang senior pada yang junior, ini sering memberi motivasi, semangat. Ya, di situ ya ada satu tujuan yang kita raih, yang kita ingin raih, yaitu mandiri, hidup mandiri dan ya berkarya terus lah. Itu. Jadi itu yang saya rasakan sampai saat ini. Saya masih di DPC Pertuni Kota Semarang. Dari semangat teman-teman itu yang mendorong saya saat ini tetap berada di DPC Pertuni Kota Semarang. Ya, kendalanya emang banyak sih Mas. Dari awal-awal itu, waktu itu kan belum secanggih saat ini, jadi waktu itu kemana-mana itu harus taksi ya. Waduh, boros banget ya. Iya Mas, taksi. Terus kalau nggak ada ya cari tukang ojek. Nah, itu kendalanya itu Mas. Jadi dari transportasinya itu yang waktu itu yang cukup kita cukup punya daya upaya yang cukup keras. Betul. Nah, kalau saat ini kan udah begitu, untuk mobilitas saya rasa sekarang nggak ada kendala. Setiap saat kita mau rapat, setiap saat kita mau ketemu lebih mudah gitu Mas Heri. Iya. Berarti maaf, sebelum ini kan Mas Yani tadi berarti posisinya low vision ya kalau Mas Yani ya. Low vision itu jarak pandangnya terbatas ya. Iya, dengan memiliki jarak pandang terbatas itu kan disebut low vision. Iya. Tapi kalau ada yang nggak bisa lihat yang jauh total blind. Ya. Kalau Mas Febri? Saya total Mas. Jadi blank sama sekali, nggak. Cahaya pun nggak masuk. Ini cahaya ada sinar gini? Enggak ya. Nggak bisa Mas. Tetap hitam ya. Iya. Gelap ya. Iya. Berarti kalau total itu gelap. Kayak nggak ada, tapi ada suaranya kayak hantu tuh. Ya, terima kasih Mas Febri. Mas Ferry. Nanti kita sambung lagi, kita dalami lagi. Lanjut ke Mas Adi. Silakan Mas Adi. Ya, didekatkan. Ya. Matur suwun Beli. Sama dengan yang Mas Yani dan Mas Febri, Mas Adi, yang ingin saya ketahui, Mas Adi mungkin join sejak kapan, kemudian latar belakangnya apa, sama kendalanya yang dihadapi seperti apa. Silakan Mas. Dulu saya itu kenal Pertuni dari kakak saya Mas Punjul. Saya diajak, terus aku ya heran, iki do ngopo kok, do silo, do menung wae. Sorry Mas Berli ya, saya waktu itu masih awas, fashion masih jauh saya Mas Berli. Jauh saya. Dulu kan masih saya kemaki Mas Berli, memang saya kemaki. Seperti itu. Dan saya diajak Mas Yani terus itu. Dan saya masuk Pertuni pertama kali. Itu saya langsung jadi ketua OC Mas Berli. Iya. Saya kaget loh, ketua OC. Baru masuk itu. Ya oke lah. Tapi teman-teman itu pada dukung semuanya. Terus langsung saya kumpulkan, saya jadi ketua OC Mas Heli waktu itu kepemilihan Pak Safari pertama kali.
Oh, Lah terus berapa Mas? 2000 berapa ya? 2005. 2005 ya, 2005. betul. 2005. Lah kebetulan Pak Sawari terpilih, saya juga kenal dengan Radit Mas Beli. Waktu Ya. itu Radit menjadi ketua HIPMI. Hipmi Jateng Ya ya. itu Jateng dan dia temannya Hedi tuh Mas Hedi. Ya. Itu saya juga kenal Proyo Mardio, Dr. Lang itu saya kenal semua itu. Oh iya iya. Nah, akhirnya saya menjadi memfasilitasi Pak Safari Mas Beli untuk audensi ke tempatnya Mas Hendi. Oh. Fasilitator itu langsung audensi dan kalau nggak salah sama Mas Beli juga Iya, katanya saya dulu ya. juga. Nah itu Ketemu, ya Mas itu Mas iya, Beli. ketemu wali Iya kota. itu Iya, iya. ke Mas Beli. Lah akhirnya saya menemukan wah Pertuni dan saya terus terang berlatih organisasi sama Pertuni Mas Beli. Oh iya. Berlatih itu. Ya. Saya itu dulu orang yang tidak pernah punya rasa tanggung jawab Mas Beli. Betul, saya itu nakal Mas Beli terus terang aja. Dulu itu kenal Pertuni justru enggak, maksudnya punya rasa tanggung jawab dan punya apa ya sama teman-teman itu merasa karena saya masih low fashion, saya kasihan itu Mas Beli sama Iya, iya, teman-teman iya. dulu Mas. Saya bergabung di Pertuni itu Mas Beli. Terus kemudian Mas Sawari, saya menjadi wakil Mas Beli. Iya, wakil. saya masih ingat, Mas, ya. Itu. 2005 2010 Ya, Pak 2010 Sawari. akhirnya Pak Sawari wafat. Ya. Itu. Gitu Mas Beli. Dari proses yang Mas Adi sekian waktu alami ada fase-fase tertentu yang menjadi kendala terbesar apa Mas Adi ketika join pertama kali di Pertuni itu? Join pertama kali itu kayak rasa nggak ada Mas Beli. Oh. Baik-baik aja sama Pertuni Mas Beli. Iya, iya. Nyaman-nyaman aja, saya merasa begitu. Adaptasi terhadap Adaptasi teman-teman betul, juga. adaptasi dan saya terus terang menjadi punya rasa tanggung jawab sekali Mas Beli di Pertuni itu. Iya. Terus terang aja. Betul Mas Beli gitu saya. Oh iya iya. Iya. Saya kan kenal Mas Adi itu kan juga awal-awal ketika masih ada Pak Bun. Ya, iya, Saya dan masih kemaki ya Mas Beli ya, Iya. masih ben-benan. Kalau siang kan masih awas banget. Ya betul. gitu. Sekarang udah total Mas Beli. Ini karunia Gusti semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi sama Mas Yani ketua DPC kota, saya di Pasaraya menjadi apa Mas Yani? Wakil. Sekarang menjadi penasihat Mas Beli. Oke, lanjut ke Mbak Naras. Silakan Mbak Naras, pertanyaan yang sama bisa diceritakan pengalaman selama join ke Pertuni itu apa saja sih yang ditemuin kendalanya, mungkin sama yang latar belakangi dirimu kok mau join sama Pertuni. Silakan. Oke, pertama-tama ya saya itu masuk ke Pertuni itu tahun 2011. Pas waktu itu saya SMA kelas 3. Tapi pas masuk Pertuninya tuh udah lulus sih. Sebelumnya belum tahu Pertuni seperti apa ya. Awal mulanya itu pas saya SMA kelas 3 itu kan saya punya guru agama. Namanya itu Bu Anis. Lah, terus pas waktu istirahat beliau manggil saya gitu. Manggil, Naras, aku ada info. Kan kamu sebentar lagi kan lulus sekolah. Kamu mau nggak kuliah di sebuah universitas di Kota Semarang yang sebut namanya Ra? Boleh. Kamu mau nggak kuliah di Udinus? Nah gitu, ditanya seperti itu. Udinus, lah tapi apa saya bisa Bu? Saya kan memiliki keterbatasan. Aku bilang gitu. Aku kemarin tuh ketemu sama orang yang kayak kamu Naras. Dia tuh ngelihatnya dari maksudnya tuh nggak sempurna gitu loh. Namanya Pak Indra YKTM. Dia seorang kepala sekolah di sebuah MILB. Ya, sorry tak potong. YKTM itu apa kepanjangannya? YKTM nggak tahu aku. Kesejahteraan Tunanetra Muslim. Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Muslim. Lah mungkin Mas Febri lebih tahu karena mungkin alumni situ. Oke. Ya, terus. Nah, terus aku terus ditawarin kayak gitu karena kan ngelihat aku ternyata kok sama kayak Pak Indra gitu ya. Kalau aku memiliki keterbatasan ternyata bisa kuliah di Udinus, mendapatkan informasi seperti itu dari Bu Anis. Lah terus aku kan terkejut karena aku kan merasa nggak bisa seperti itulah gitu, soalnya kan punya keterbatasan. Ternyata dikasih edukasi, kamu tuh bisa. Coba kamu temui Pak Indra gitu. Ini alamatnya sama ini nomor teleponnya, coba telepon.
Lah karena pada waktu itu saya nggak telepon ya, karena pada waktu itu terkendala ayah saya itu meninggal gitu kan. Tahun berapa itu berarti? Tahun 2010 awalnya, sebelum 2011 aku gabung ya. Iya, Itu iya. 2010 udah dikenalin, cuman aku nggak tahu Pertuni itu apa karena kan masih tahap kenalan sama Pak Indra YKTM dulu gitu Iya, kan. Baru pengarahan. Lah karena ayahku meninggal, aku nggak menghubungi Pak Indra gitu. Terus habis itu aku ingat setelah mau setelah mau UN aku menghubungi Pak Indra, Pak, apa benar bisa kuliah di Udinus bagi orang yang keterbatasan seperti saya. Kan saya memperkenalkan diri dulu, terus bagaimana dan sebagainya gitu ke Pak Indranya. Terus Pak Indra bilang, oh bisa, nanti kamu hubungi aja Bu Agung DPD. Dia waktu itu sebagai Deperda kalau nggak salah. Waktu itu Pak Andaru, Pak Andaru yang ketua DPD-nya gitu. Suruh menghubungi Bu Agung, menghubungi Bu Agung, taunya dari situ dari Bu Agungnya itu, terus habis itu mengarahkan ke DPD, kamu mengikuti kegiatan DPD dulu, seperti apa, sembari lulus dari sekolah SMA tadi. Setelah lulus SMA baru dikasih pengarahan untuk kuliah di sana. Setelah setelah ibaratnya dikasih pengarahan, akhirnya aku kan waktu itu kan yang ditawari oleh pihak Udinus kan sastra, karena aku nggak begitu senang sastra, ya aku seneng, cuman maksudnya aku lebih senang untuk ekonomi gitu loh, hitung-hitungan gitu. Terus akhirnya dengan lobby dan sebagainya pindah ekonomi dan Pak Rektor mengizinkan selagi kamu ada semangat untuk kuliah, saya izinkan meskipun kamu memiliki keterbatasan karena kamu kan masih low vision, diharapkan masih bisa gitu. Waktu itu masih di DPD gitu kan, DPD aku masuk, terus tapi suruh masuk ke Pertuni DPC di tahun 2011 akhir itu, waktu itu kan 2011 akhir. Waktu itu disuruh menghubungi Mas Febri sebagai sekretaris. Waktu itu kan suruh menghubungi Mas Febri, kamu masuk situ dulu gitu kan, terus untuk biar kamu bisa ke ibaratnya ke ekonomi tadi gitu. Tapi prosesnya seperti itu, nggak langsung masuk ekonomi tuh nggak, jadi itu langsung proses dulu gitu. Oke. Kendalamu apa ketika join pertama kali di Pertuni? Kendalanya join di Pertuni itu awalnya aku waktu kuliah di Udinus itu tuh aku nggak aktif di Pertuni selama mungkin kurun waktu 5 tahun ya, 5 tahun ya Om. Itu kan aku nggak aktif, ya aku masih anggota, cuman berangkat di awal-awal aja. Setelah bisa kuliah aku tuh nggak aktif karena kesibukan kuliah pertama. Yang kedua karena ayahku udah nggak ada dan cuman ibu aja gitu kan, jadinya untuk mengantar, apalagi kan Pertuni kan anggotanya kan rumahnya jauh-jauh kan dari rumah ke rumah gitu, jadinya kan nggak ada yang nganter karena ibu juga nyari uang sendiri gitu kan. Aku juga kasihan juga kalau untuk bayar angkot, maksudnya bayar ojek atau mungkin pakai taksi dan sebagainya kan terlalu kasihan ya, karena kan kadang kan nggak bisa ditempuh pakai angkot kan, kadang rumahnya kan ke ganggang harus pakai kendaraan pribadi. Jadi seperti itu sih untuk kendalanya. Iya. Jadi praktis dirimu sampai hari ini 11 tahun ya? 11 tahun dan masih bertahan di Pertuni. Yang menyebabkan saya bertahan karena saya bisa kuliah di Udinus itu berkat Pertuni. Walau bagaimanapun informasinya dari Pertuni. Jadinya kan saya ingin mengabdi dan saya ingin mengajak teman-teman terutama yang masih muda gitu kan, agar bisa seperti saya, paling tidak setelah SMA tuh nggak langsung tamat sampai di situ saja gitu loh. Bisa kuliah, paling enggak tuh ada relasi, ada pengalaman baru, ada lingkungan baru, seperti itu sih Mas Firly. Oke. Makasih. Geser lagi ke Mas Yani. Saya ingin
ini Mas Yani ingin flashback lagi ke awal mula maaf ya Mas Yani untuk yang teman-teman yang lain juga. Jadi kenapa harus saya tanyakan agar teman-teman yang ada di rumah itu bisa merasakan apa yang teman-teman pertuni atau mungkin teman-teman disabilitas tunanetra lainnya yang rasakan pada saat itu. Secara psikologis kondisinya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan kendala secara psikologis itu untuk kemudian bisa berbaur berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Oh iya. Silakan Mas. Mas Beli itu berarti bagian dari personal ya? Iya. Iya personal. Oke Mas Beli. Jadi tidak terlepas dari peran serta orang tua, lingkungan, itu juga menurut saya diri sendiri. Dan masa-masa yang sulit itu bagi disabilitas netra yang tidak dari kecil, tidak dari kecil itu masa peralihan. Masa peralihan dari awas ke tunanetra itu rasanya kayak urip diri cara Mas itu ya, hidup sendiri, nggak ada teman. Terus waktu itu juga informasi masih minim. Betul. Kita mau tanya kemana juga nggak bisa tempat untuk apalagi pelatihan ya. Kita nggak bisa kita apalagi nyun sewu kalau sekarang kan udah ada ini ya media sosial untuk menerangkan bahwa ada pertuni misalnya gitu. Kita waktu itu saya itu nggak tahu tahun 1994 95 satu bingung peralihan di situ. Jadi ketika ada orang datang ke rumah Mas Beli itu rasanya itu kayak ngece cara Jawa. Padahal enggak. Perasaan kita. Iya. Perasaan kita yang ngece. Jadi misalnya ada yang pegang bola voli kayak ngece gitu loh. Well, kita kan seringnya sore voli, sore terus sepak bola gitu toh. Untuk nemoni wong apa kita bertemu dengan orang interaksi itu nggak bisa. Nggak bisa kita keluar rumah itu nggak bisa karena kita nggak ada dorongan di sana. Betul. Terus apa yang membuat kita bangkit itu satu waktu itu kan terus sekolah di Solo ya Mas, sekolah di Solo di apa itu? Di PSBN, Panti Sosial Bina Netra. Iya, rehabilitasi yang untuk tunanetra. Jadi dikelola oleh dinas sosial. Satu melihat nyun sewu teman-teman yang total itu semangat. Iya. Terus saya kan mosok sing kaya ngono iso aku ra iso. Jadi saya di sana itu sebulan seperti enggak bisa mikir. Jadi tahunya gur duduk kok dikon baris. Nah, misalnya gitu. Kok makan kok kayak orang nyun sewu kayak enggak kolu pertama. Jadi campur teman-teman kayak asing. Iki kayak wong loro kabeh saya bilang gitu. Seperti orang sakit semua gitu teman-teman. Terus akhirnya saya bangkit itu ada teman yang ngangsu cara Jawa. Berarti apa ya? Ngimba. Bukan. Nyangking air itu loh. Bawa air di ember ya. Iya. Bawa air ngangsu itu ditaruh di kamar mandi. Kok ya bener ya? Dari sumur ke kamar mandi. Dari keran. Kan ada keran. Kamar mandinya kan ada yang kosong. Jaraknya berapa meter kira-kira? Kira-kira ya 15-an meter ya. Nah, ternyata tuh bisa. Terus saya pikir masa aku nggak bisa tuh. Masa semangatnya itu luar biasa, saya masih kelo-kelo. Nah dari situ muncul yang beralih dari ketidaknyamanan di zona. Mulai menerima. Iya, mulai bisa menerima. Dulu satu ndak paling bisa menerima dikatakan tunanetra loh Mas. Jadi kan ada misalnya di masjid, di musala, penceramah. Banyak kan tunanetra gitu ya. Iya, mungkin banyak kan orang luar awas ya. Luar awas. Masih nggak terima. Aduh, aku gitu awas. Tapi teman-teman yang di musala sini orang netra semua. Nggak bisa terima. Itu berlangsung berapa lama Mas Yani? Sebulan Mas. Mas di situ ya di posisi Solo. Satu nggak bisa sadar, nggak bisa nerima bahwa satu tunanetra. Padahal kalau dilihat dari misalnya satu baca tulisan udah nggak bisa ya misalnya itu memang. Tapi kenapa kok saya nggak mau disebut tunanetra? Setelah tahu teman-teman, ini saya sudah di habitatnya, sudah di komunitas, maksudnya berkumpulnya orang-orang teman-teman tunanetra. Saya harus bisa nerima. Tapi tidak dengan jalan itu saya harus bangkit sebagai saya sekarang tunanetra, saya harus bangkit di situ. Saya
ada motivasi di situ Mas. Jadi tunanetra yang Iya. berdaya. Ya, Mandiri. yang bisa aku satu jadi tunanetra tapi jangan sampai memberatkan Betul, orang betul. orang tua, teman maupun lingkungan. Jadi saya bangkitnya di situ. Nyun saya Mas Beli, saya itu kan pijet pertama kali, luar biasa senengi. Seneng banget. Dapat uang dari Seneng hasil banget dari hasil kita. kita sendiri. Aku jebule ya bisa menghasilkan. Lah itu baru kita sadar bahwa kita memang Ya, bisa ya, ya. berdaya. Mungkin Berarti- itu Mas Beli yang perjalanannya cukup melelahkan untuk saya Pak. Iya, menarik banget. Melelahkan. Jadi fase di mana titik balik, kita menyebutnya titik balik. Iya, titik balik. Itu ketika Mas Yani bersekolah di Solo. Iya, di Melihat Solo. teman-teman yang Melihat lain teman-teman. seperti itu harusnya ada aku juga semangat. bisa, gitu. Iya. Kan itu ada low passion ada total. Kenapa kok yang total bisa, yang low passion kok Betul, seperti saya kok betul. kurang semangat mandangnya seperti itu. Jadi mungkin lain cerita ya mungkin sama Mas Febri, Iya, Mas Adi, iya. Mbak Naras ini. Masalahnya tidak terbentuk dari peralihan tadi loh. Betul. Kalau mungkin Mbak Naras nggak ada peralihan, memang dia nyaman dari bawah ya. Iya. Kehidupannya mungkin Mas Adi bisa ngerasakan seperti saya yang awalnya bisa melihat apa cantik mungkin nah sekarang itu bisa melihat ya masa saya bingung ini Naras ini cantik pora aku bingung jadi tapi memang ayo biyen cilik saiki malah sekarang malah kegeden ya. Jadi itu Mas Feli. Iya. Ya ungkapan saya ya pengalaman untuk personal ya inilah perjalanan dari sebuah apa ya makhluk hidup yang dua alam proses ya. awas dan netra gitu Mas Feli. Terima kasih Mas Yani. Mas Febri bisa langsung disambung aja. Tadi yang disampaikan Mas Yani pastikan juga setidaknya mungkin dialami juga oleh Mas Febri di masa lampau. Kemudian ngatasinya seperti apa gitu. Rasa acceptance, kalau kita nyebutnya kan acceptance itu, penerimaan, rasa penerimaan itu munculnya kapan sih setelah adanya penolakan sekian waktu? Oh iya, terima kasih. Kalau saya itu berawal dari sekolah. Jadi saya tuh kan tunanetra umur 10 tahun waktu itu kelas 5 SD. Ya. Terus waktu itu informasi sangat sulit, jadi saya itu di rumah itu hampir 5 tahun Mas. Jadi 5 tahun Di tuh enggak. rumah 5 tahun. Iya. Jadi kok masa kok aku tok sing tunanetra itu. Sedunia cuma Iya, dirimu. sedunia. Mas. Kok aku tok liane kok Awal teman-teman tuh pada berangkat sekolah. itu terus pulang umur berapa Mas Febri? 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Kok teman berangkat sekolah terus pulang sekolah kok saya pengen gitu loh. Kok apa ya? Gelap sih kok ora iso maca, kok bingung muter di pikiran tuh. Terus alhamdulillah waktu itu orang tua itu berusaha mencarikan sekolah. Saya ngomong sama orang tua, saya tetap pengen sekolah. Wong yang lain bisa sekolah kok saya nggak bisa sekolah gitu kan. Waktu itu rasanya kok apa ya? Kok jadi orang bodoh deh Mas. Iya. Nggak tahu ini ada apa-apa nggak tahu gitu. Terus akhirnya cari dapat di YKTM itu, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Muslim. Saya belajar mulai dari awal dari SD, belajar ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Baru di situ saya merasa ternyata nggak saya sendiri. Di situ juga aktivitas dari teman-teman itu banyak. Ada yang kan di asrama itu ada piket, ada nyapu, ada nyuci, terus ada olahraganya tenis meja, ada golbol. Itu jadi titik balik saya, ternyata aktivitas yang teman-teman awas lakukan tidak ada yang kita tuh bisa juga gitu. Ya. Terus ada juga teman-teman yang saya nganu tuh bisa kemana-mana Mas Ferdi. Jadi yang senior itu dia di YKTM waktu itu kan ada program kelas massage, kelas pijet. Iya. Itu mereka malam-malam keluar terus cari pasien. Cari pasien. Iya. Jadi pakai tongkat sendiri jalan berapa waktu itu transportasi itu masih sulit. Iya. Ya mereka pada bisa jalan. Nah itu Mas. Jadi melihat ternyata kita bisa kemana-mana ya. Terus kan di situ nanti kita diajari juga cara menggunakan tongkat. Kita berjalan di ruangan. Ya. Nah di situ dari aktivitas teman-teman yang sudah senior itu saya menjadi lebih bersemangat dan akhirnya kalau waktu itu
orang tua itu cukup overprotective. Iya pasti ya. Ya, jadi saya tuh nggak boleh kemana-mana walaupun saya sudah sekolah. Takut kalau kenapa-napa. Ya, tapi suatu saat saya bohongi orang tua, Mas Firly. Jadi saya pulang sendiri, naik bis. Waktu itu pulang. Dari mana berarti? Dari sekolahan. Dari sekolahan Pulang posisinya sendiri, di ya. mana? Emang saya sengaja bilang ke orang tua saya nggak pulang, tapi waktu itu saya terus pulang. Oh. Pas dilalah, saya kejeblos got, Mas. Nah, itu ya itu terus lah tahu orang tua, wah saya sempat dimarahi. Terus saya nggak berhenti situ, wah kalau saya begini terus kok orang tua besok nggak ada gimana. Nah, terus saya nekat lagi ke yang kedua ketiga, alhamdulillah bisa pulang sendiri naik bis. Ya itu itu jadi orang tua itu jadi percaya, Mas. Jadi Betul. saya bisa kemana-mana sendiri. Ya. Itu, Mas. Jadi memang harus maksa diri ya. Iya. Kalau harus, memang iya, Mas. Kalau saya nggak awal itu nggak bohong ya, sampai sekarang jadi nggak mungkin bisa kemana-mana ya. Iya, terpaksa ya. Saya mikir bohong benar demi Jadi kebaikan. bohong itu ada manfaatnya ya. Iya, Mas. Iya. Iya, Mas. Terus Enggak, Mas Febri ini yang yang ada di fase penolakan Iya. sampai akhirnya Mas Febri bisa menerima keadaan Mas Febri sekarang ini, ya sudah keadaanku ya seperti ini, nggak bisa terus-terusan aku terus berkeluh kesah dan seterusnya, next harus ngapain. Nah itu fase itu tuh terjadi berapa lama ketika ada penolakan itu karena saya itu kalau selama udah 5 tahun, habis itu ya sekolah itu, Mas Firdy. Jadi ada kita selama sekolah itu selama 3 tahun ya, Mas Firdy. total 8 tahun berarti ya. Iya, itu karena 5 tahun itu saya nggak dapat informasi sama sekali, Mas. Kalau yang proses 3 tahun itu kan saya dapat pengalaman dari teman-teman yang di sekolah, informasi. Jadi saya di situ merasa harus bisa kayak teman-teman yang lain aja yang total itu bisa. Saya juga harus bisa gitu. Itu, Mas Firdy. Oke, makasih. Mas Adi bisa disambung pengalaman yang sama yang dirasakan Mas Adi selama ini. Saya itu awalnya saya sekolah di Solo, Mas Beli. Di Solo. Namanya SRPCN. Apa itu, Mas? Sasana Rehabilitasi Penderita Cacat Netra. Oh, cacat netra. Nah, gitu, Ya. SRPCN. Nah, di situ saya masuk 1 minggu. Saya tuh dikeluarin, Mas Beli. Mungkin karena saya masih awas mungkin gitu ya. Oh, nggak Masih masuk awas. kategori. Iya. Terus saya dipanggil lagi, Mas Beli. Dipanggil lagi. Karena apa, Mas? Enggak. Mungkin saya dulu masih liar, Mas Beli. Saya dolan terus dulu waktu itu. Aku sekolah lagi sekolah apa tekan. Loh. Saya kaget, Mas Beli. Tunanetra kan banyak, Mas Beli. Iya. Wah, total do banyak iki sekolah apa tekan. Aku heran, Mas Beli. Lah mataku diamat. Waktu itu jarak pandang Mas Adi masih berapa meter? Mungkin 100 meter bisa saya. Oh, masih kelihatan. Iya, tapi sudah ada unsur kebutaan, Mas Beli. Saya terus terang aja kelas 2 SMA saya kena gitu, Mas Beli. Iya. Gitu. Iya. Lah akhirnya saya dipanggil, saya sekolah di situ. Akhirnya teman-teman sama Mas Yani, teman-teman pada ngangsu, Mas Beli. Ngangsu banyu. Iya. Sampai buta sampai malah tabrakan, Mas Beli. Aku kayak Beli. Tabrakan. Sama-sama ngangsu. Kayak tabrakan, Mas Beli. Aku kayak saya masih lihat, Mas Beli. Dan saya dididik di sana 1 tahun, Mas Beli. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun cukup. Saya mempelajari ilmu massage di sana. Saya aku belajar lagi di akupresur 3 tahun. Iya, akupresur. Akupresur itu teknisnya seperti apa, Mas? Itu tekanan. Tekanan. Fraction. Iya. Itu 3 tahun. Di situ ya kalau akupresur kan belajar ini kan filsafat 5 unsur, Mas Beli. Itu aja. 5 unsur harus sudah menguasai, insya Allah pasti bisa. Nah, setelah itu saya terus bekerja, Mas Beli. Saya dikontrak di Jakarta waktu itu. Oh, pernah kerja di? Iya, di Jakarta di perusahaan besar. Di Jakarta luar biasa, Mas Beli. Saya ditawari waktu itu tahun 2001 sudah 1/4. Tahun 2001. Wah, udah gede banget. Gede itu. Akhirnya saya hanya
Bisa. Saya bisa setengah tahun karena Pak Punjul sudah sakit-sakitan dia ditelepon Pak Punjul suruh kembali gitu Mas Eli. Oh, karena disuruh Pak Punjul ya. Iya, untuk pulang. kembali. Itu suruh Tahun kembali. berapa itu Mas Adi? 2002 Pak Punjul meninggal. 2002. Oh. Saya di Jakarta hanya setengah tahun Mas Eli. Itu. Dan saya merasa senang sekali karena berkat saya belajar akupresur saya bisa bekerja Mas Billy. Dan sampai sekarang terus terang sangat membanggakan sekali. Saya gelar terapis itu sangat senang sekali. Dan bisa apa ya? Ya megang pasien dapat uang itu kan kebanggaan Mas Billy. Dan pasien bisa sembuhkan suatu kebanggaan. Betul, Mas. Luar biasa sampai sekarang saya senang. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah usia 53 Mas Billy. Iya. Matanya sudah ditutup sama Gusti, luar biasa itu proses hidup Pak Beli ya, proses hidup. Alhamdulillah, betul Beli. Iya, Semuanya sudah puas, Insya Allah. Ya, nikmati aja Mas Beli. Gitu perjalanan gitu Mas Beli. Jadi untuk awal ketika maaf Mas Adi itu mengalami fase katakanlah kesulitan secara psikologi, begitu itu berapa lama Mas? Ada fase itu Mas? Mungkin setengah tahun Mas Beli. Setengah tahun, udah cukup. Kemudian apa sih yang menyebabkan akhirnya Mas Adi itu mulai menerima perlahan-perlahan sampai akhirnya hari ini betul-betul sudah bisa menerima? Saya itu sukanya sama sesepuh Mas Eli. Sama sesepuh. Oh. Saya itu minta nasihat sama sesepuh Mas Eli. Jadi fase itu tidak begitu panjang. Dan saya diajari kakak-kakak untuk sekolah Mas Eli, untuk masa depan saya sendiri. Itu Mas Eli. Dan saya belajar di SWCN 1 tahun, di akupresur 3 tahun, alhamdulillah. Sampai sekarang saya bergelar ahli akupresur Mas Eli. Oh, luar biasa. Luar biasa sekali. Di Kota Semarang mungkin tidak ada Mas Eli. Di Kota Semarang mungkin tidak ada ya Mas? Tidak ada. Ahli akupresur. Ahli akupresur ya, betul. Oh. Alhamdulillah Mas Eli. Tidak ada satu. Ada 3. Luar biasa Mas Eli. Fase itu saya lewati dan akhirnya saya sekarang sudah dikembalikan sama Gusti, mata sudah ditutup semuanya Mas Eli. Saya gitar sudah nggak bisa. Mata masih lihat sudah nggak bisa, sekarang sudah total juga. Dan sekarang saya bersyukur, saya nikmati Mas Eli. Gitu. Ya. Dan sudah punya. Belum ditimbali. Ya Insya Allah nanti. Kata kuncinya bersyukur ya Mas Adi. Bersyukur sekali. Iya. Betul. Iya. Sampai hari ini Mas Adi akhirnya tadi dapat bisa mendapatkan gelar ahli akupresur itu kan bukan hal yang mudah ya. Iya betul. Dan pastinya betul ada fase-fase yang Mas Adi kan melewati sekian waktu. Betul. 3 tahun Mas Beli. 3 tahun ya. Iya. Dan akhirnya bisa menerima keadaan Mas Adi hari ini, bahkan bukan hanya menerima ya, bahkan sekarang kan sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali ya. Itu yang akhirnya rezekinya kembali lagi ke Mas Adi. Iya betul Mas Beli. Saya bersyukur sekali Mas Beli. Iya. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama Beli, monggo silakan bisa bisa dilanjut pengalamanmu seperti apa? Ya terima kasih Mas Berli. Kalau dari segi penolakan ya itu sebenarnya saya dari bayi sebenarnya kan ada sedikit masalah ya. Pas waktu itu ada sedikit masalah, terus dioperasi di Karyadi, terus habis itu fase-fase saya kecil, saya remaja itu masih beraktivitas normal gitu loh. Karena kan berkat pertolongan pertama karena saya udah rawat dari bayi gitu kan. Di situ saya ada penolakan dari keluarga sebenarnya. Kalau yang namanya udah benci, walaupun saya ada kelebihan ya, berkata saya udah bisa kembali normal seperti yang lain, tetap aja yang karena udah dibenci ya udah gitu kan. Akhirnya saya tanpa dukungan ngelanjutin sekolah SD, SMP, SMA dan itu di sekolah maksudnya mohon maaf bukan SLB ya, maksudnya sekolah biasa gitu kan. Lah saya kembali drop itu pas waktu SMA kelas 2. Penglihatan saya kembali berkurang gitu kan, dan makanya saya pada akhirnya masuk sini kan. Nah itu berkurangnya kata dokternya karena operasi yang belum bersih di waktu kecil, karena dibiarkan kan kita nggak tahu, karena udah dipikirnya kita pengobatan biasa gitu kan, kita rutin tiap bulan tapi nggak pernah kontrol ibaratnya dalamnya kayak apa gitu kan. Karena terjadi penyumbatan itu makanya terjadilah penurunan, akhirnya operasilah kembali. Di masa fase itu
penglihatan saya nggak sempurna seperti sebelumnya. Itu yang membuat saya down, saya bingung gitu kan. Ini saya masih bisa aktivitas sekolah apa enggak gitu kan. Padahal udah kelas 2 SMA kan sayang gitu kan kalau untuk berhenti atau mungkin berhenti sejenak gitu kan, sayang banget lah gitu kan. Tapi saya masih ada keinginan. Tapi kan di balik itu saya kan punya motivasi ya, karena sejak kecil saya udah dibenci sama orang-orang di sekitar saya, keluarga saya, keluarga besar, terutama keluarga dari ayah gitu kan. Karena saya karena kan menurut ini kan aku kan lahir tidak sempurna lah kan. Walaupun udah bisa aktivitas normal, tapi kan kalau udah terlanjur benci kan wis ya ngono kuwi lah, sudah melekat gitu loh. Jadi kan nggak ada dukungan kan dari, jadi udah bisa mandiri sendiri, emang dari awal udah terbiasa dengan pemikiran sendiri, nggak tahu kenapa kok kepengennya sekolah gitu kan. Terus sampai walaupun kondisi down, dioperasi kembali, kondisi tidak seperti sebelumnya, tetap aja akhirnya tetap sekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu yang memotivasi saya, dan sampai saat ini adalah ketika saya ibaratnya tuh melihat teman difabel netra total, namanya tuh Ana gitu kan. Ya dia tuh walaupun dia total kan, saya kan masih mending, masih bisa jalan ya ibaratnya, walaupun low vision tapi masih bisa jalan. Tanpa tongkat pun masih bisa. Tapi kalau Ana kan dia total, tapi kok dia bisa naik angkot, gitu kan? Kok saya nggak bisa ya gitu. Padahal saya lebih, ibarat kata kalau dari segi fisik lebih mendingan gitu kan. Bagaimana saya tuh bisa mandiri. Akhirnya kan saya memutuskan untuk tetap belajar dan belajar. Akhirnya saya di Pertuni dan saya kuliah. Dan sampai saat ini yang membuat saya bangga adalah saya bisa menghasilkan kerja saya sendiri, meskipun bukan dari ibaratnya belajar dari kuliah tuh enggak, tapi dari diri sendiri ya. Kuliah tetap aja penting karena pengalaman gitu kan, kita harus membuka diri, kita punya wawasan luas juga dari kuliah gitu kan. Tapi saya bangga banget karena dari bentuk pola pikir dari kuliah itulah saya bisa menghasilkan uang gitu loh, di bidang olah data. Jadi alhamdulillah sih, walaupun saya seperti ini, saya bisa jadi pengajar olah data. Itu yang membuat saya bangga sampai saat ini kan. Kan jarang gitu loh seorang difabel ngajari, apalagi ngajari anak-anak kuliah kan. Jarang sekali gitu sih Mas. Terima kasih. Terakhir ini saya ingin tanya dari Mas Yani dulu. Jadi setelah sekian lama teman-teman ini kan berjuang ya, dari fase yang mungkin terpuruk secara psikologi, akhirnya ada penolakan, ada rasa kurang menerima, sampai akhirnya ada momentum di mana ada titik balik untuk bangkit, untuk mulai bisa menerima, dan akhirnya bisa berdaya secara kemandirian berpikir, secara ekonomi, bisa membawa berkah untuk keluarga dan sesama. Nah, terakhir saya pengen teman-teman memberi pesan kepada mungkin teman-teman di rumah. Apa sih yang ingin Mas Yani dulu, Mas Yani sampaikan ke teman-teman di rumah, terutama yang mungkin sedang ada di fase mereka terpuruk secara psikologi, sedang ada kesulitan, sedang ada kesusahan, sedang mungkin ada masalah. Tapi untuk menghadapi itu, untuk mengelola permasalahan itu, untuk mulai bisa menerima keadaan. Nah, silakan Mas Yani untuk memberikan pesan ke teman-teman. Terima kasih Mas Billy. Jadi memang kita sudah bercerita tentang di mana fase kita bangkit dari awalnya itu terperosok dengan menjadi disabilitas netra. Saya berpesan terhadap teman-teman yang di luar, sekiranya kalau memang itu sama seperti kejadian yang kita alami, yang pertama harus tetap bersemangat dulu. Artinya kita perlu pendekatan ke teman maupun informasi yang kita terima dari zaman sekarang kan ada media sosial Mas Billy. Dari situ terus dari beberapa orang-orang yang kita anggap jadi bagian dari tunanetra. Maksudnya dari keluarga tunanetra, mungkin bisa kita ambil yang di sana menggali informasi. Yeah. Nah,
bahwa kita itu tidak sendiri. Iya, Itu yang menggali pertama. informasi bahwa kita tidak sendiri dan bahwa sekarang itu media sosial sudah terbuka untuk pengetahuan tentang Betul. disabilitas netra. Kalau saya ingin berpesan kepada teman-teman yang di luar itu sebelum dia tahu tentang bertuni atau tunanetra dan sebagainya, pesan moral yang saya angkat sekarang di sini harus bersyukur dan tetap semangat, Mas Beni. Ya. Artinya dari situ kita muncul nanti sel-sel baru atau percikan-percikan baru dari diri kita. Mungkin bisa membara lewat kegiatan-kegiatan yang kita dapat dari teman maupun media sosial. Begitu Mas Billy. Ya, jadi bukan hanya untuk teman-teman yang mungkin ada di fase teman-teman hari ini rasain bahwa menjadi seorang tunanetra itu kan bukan pilihan ya. Itu kan sebuah fase, mungkin Tuhan itu kan memberikan jalan kita dengan cara yang berbeda-beda. Dan bagaimana, yang terpenting bagaimana cara kita mengatasi dan akhirnya mensyukurinya bahwa itu bisa dijadikan sebagai satu pasti rasa syukur kita dibanding yang lain itu kan lebih ya. Akhirnya aku iso ngene, saya liane saya awas saja belum tentu bisa kayak gini. Akhirnya kita bisa pride, bisa punya kebanggaan sendiri bahwa seorang tunanetra aja bisa kayak gini. Nah, Mas Febri, silakan Mas Febri. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Mungkin bukan hanya untuk teman-teman yang tunanetra atau masih di fase-fase terpuruk, mungkin buat teman-teman lain yang ada di kondisi yang sedang ada kesulitan untuk mengelola hatinya karena psikologinya lagi terganggu, lagi ada masalah. Monggo, Mas Febri. Ya, terima kasih Mas Billy. Kalau menurut saya, karena saya pernah di fase itu, di mana rasa terpuruk, rasa bingung, campur aduk. Yang pertama menurut saya adalah menerima dulu. Terima, syukuri yang yang Allah telah anugerahkan pada kita. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Terus habis itu kita jangan menutup diri. Terima informasi, buka diri kita selebar-lebarnya untuk menerima informasi dan ambillah yang positif. Terus kita belajar dan tidak putus asa. Itu Mas Ferry yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama yaitu penerimaan diri, kita terima dulu, terus kita membuka diri, terus jangan berhenti untuk belajar dan untuk terus berkembang gitu, Mas Ferry. Ya, terima kasih Mas Febri. Jadi kata kuncinya tadi saya nangkep sih bahwa untuk menerima itu kan mungkin mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan ya. Pasti ada proses di mana kita memaksa diri. Tapi kata yang kedua bahwa berdamai dengan diri sendiri itu sebuah kalimat yang menarik ya. Jadi kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita nggak akan pernah bisa menerima diri kita ini siapa sih. Ya, dan akan sulit untuk bersyukur. Mas Adi, monggo Mas Adi. Untuk teman-teman yang di luar, jika Anda baru galau, baru mikir apapun, yang penting Anda itu tetap berpikir kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan jaga keimanan, itu penting ya. Kalau yang netra, bergabunglah dengan pertuni. Sekarang dunia kan sudah terbuka untuk bergabung dengan pertuni. Hidup ini berproses, tidak masalah. Yang penting mau belajar, tetap semangat dan mau berkarya, gitu aja. Kalau yang tunanetra bergabung dengan pertuni ya, gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas Adi. Mbak Naras. Kalau saya, bagi teman-teman yang saat ini dalam kondisi terpuruk, entah apapun itu ya, kita semua pernah di posisi itu. Jadi nikmati saja prosesnya, tetap bersyukur, percaya sama diri sendiri. Kalau kita itu bisa. Kalau kita ingin maju atau kita ingin membuktikan, kita harus percaya pada diri sendiri dulu. Kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa meyakinkan kalau kita itu bisa maju, gitu. Ya, terima kasih Mbak Naras. Jadi Mbak Naras ada 2 poin penting
pertama itu saya sepakat bahwa nikmati proses. Banyak orang yang nggak sabar dengan proses sih, pengennya instan gitu kan. Padahal dalam proses itu ada sebuah proses pembelajaran yang kita bisa ambil, dan saya merasa teman-teman ada di fase ini sampai hari ini menjadi Dewan Pengurus Cabang Pertuni Kota Semarang itu kan bagian dari proses panjang gitu. Bagaimana kita bisa bayangkan dulu ketika teman-teman sedang ada di fase keterpurukan, kok sekarang Mas Yani bisa jadi ketua DPC Pertuni Kota Semarang, Mas Febri kemarin jadi ketua steering komite, Mas Adi jadi dewan penasihat, dan Mbak Naras jadi ketua organizing komite. Itu kan hasil dari satu acceptance, penerimaan diri, kemudian bersyukur, dan tadi Mbak Naras yang bilang menikmati proses sampai akhirnya bisa ada di titik ini. Saya bersyukur ada di lingkungan yang membuat, sebenarnya yang belajar itu saya, karena di awal tahun 2003 itu saya pertama kali bergabung di Pertuni itu bukan ditarik, bukan direkrut, tapi saya menawarkan diri waktu itu ke Mas Yani. Saya melihat kok ada kegiatan teman-teman tunanetra yang sekian waktu saya lihat itu kok kayaknya saya nggak pernah melihat yang kayak gini gitu. Orang tunanetra bisa kesana kesini, iya, rumahnya jauh, masih bisa naik angkutan umum sendiri tanpa diantar siapapun, kok bisa ya? Itu justru malah menguatkan saya secara pribadi. Makanya saya tertarik untuk Mas Yani, saya pengen join, saya pengen bantu apapun yang bisa saya bantu. Sampai hari ini sudah 19 tahun, saya bersyukur bisa menemani teman-teman. Semoga teman-teman DPC Pertuni Kota Semarang pada khususnya dan teman-teman disabilitas tunanetra pada umumnya tetap tadi ya, bersyukur, menerima, udahlah itu next yang lalu, yang lalu, kita nggak akan mungkin hidup di masa lalu kan. Kita tetap bersyukur dengan apa yang ada, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih Mas Adi, Mbak Naras, Mas Febri, dan Mas Yani. Kedepannya kita sering-sering ngobrol gini nanti. Ya, siap. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih.